Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timbul Senangan Sirait, NIM 0704 203047. Nah, saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, prodi atau jurusan biologi, Stambuk 2020. Nah, di sini saya sekarang akan menunaikan tugas mikroteknik hewan untuk menjelaskan materi yang berjudul Waldman atau preparat utuh. Nah, apa sih preparat utuh itu? Nah, preparat utuh itu ialah suatu metode pembuatan preparat yang nantinya akan diamati dengan mikroskop tanpa adanya sayatan atau irisan atau pemotongan. Nah, preparat yang diamati adalah preparat utuh yang baik gitu, berupa sel, jaringan, otot, organ maupun individu. Nah, preparat merupakan suatu objek atau spesimen pengamatan di bawah mikroskop. Gambar yang dihasilkan oleh preparat keseluruhan ini atau preparat utuh ini terlihat dalam wujud utuhnya. Nah, dan terbatas pada pengamatan morfologi bagian luar saja. Nah, tujuan preparat keseluruhan ini adalah untuk pengamatan spesimen secara menyeluruh, mempelajari struktur vegetatif, kemudian reproduktifnya, tanpa melakukan penyayatan terhadap objek. Nah, objek pengamatan haruslah berukuran kecil, small. Kemudian mengapa harus kecil? Itu agar muat pada gelas objek, gelas seperti ini ya. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihan pada preparat Waldman ini apa sih gitu kan? Nah, kelebihannya ialah metode ini atau Waldman ini dapat mengamati seluruh bagian yang akan diamati itu, tapi bagian luarnya saja. Kemudian sedangkan kelemahannya, metode ini hanya bisa diterapkan pada pengamatan yang berukuran kecil, dan tidak dapat melihat bagian dalam pada spesimen yang akan diamati. Kemudian secara sederhana, pembuatan sediaan mikroskopis ini dapat dilakukan dengan jalan letakkan hewan hidup atau hewan yang sudah mati atau bagian yang akan kita amati gitu kan. Kemudian kita tetes dengan medium cair dan ditutup dengan kaca penutup. Nah, sediaan semacam ini tidak akan bertahan lama untuk pembuatan preparat sementara, permanen atau semi permanen akan saya jelaskan selanjutnya. Oke. Nah, alat dan bahan apa saja sih yang kita gunakan dalam pembuatan preparat Waldman ini? Oke. Yang pertama yang kita gunakan adalah gelas arloji, kaca penutup kaca benda, mikroskop, pipette test, stopwatch, kemudian tisu. Nah, bahannya apa yang bakal kita buat? Nah, kita
akan mencoba suatu hewan. Misalnya kita buat semut, nah kita akan sebentar ya, oke. Kemudian misalnya kita buat semut, oke. Kita bahan yang kita gunakan yaitu sebuah seekor semut, kemudian KOH, larutan KOH, kemudian asam asetat 10%, Aquades, alkohol 50%, 70%, 80%, dan 100% atau absolut. Kemudian larutan silol, kemudian minyak cengkeh, dan etilen. Nah, kemudian bagaimana sih cara prosedur kerjanya? Nah, misalnya kita tadi pakai pengamatan semut tadi, oke? Nah, kemudian kita siapkan bahannya, kemudian masukkan polyharcis Boltoni ke dalam botol flacon, kemudian memfiksasi polyharcis Boltoni dengan KOH selama 24 jam. Kemudian pindahkan polyharcis Boltoni di gelas arloji, kemudian mencuci dengan Aquades selama 10 menit. Kemudian selanjutnya yang seterusnya kita akan menyerap Aquades dengan menggunakan tisu. Kemudian kita tetesi asam asetat 10% saja selama 30 menit atau setengah jam. Nah, setelah penyerapan tersebut asam asetat 10% kemudian kita serap asam asetatnya 10% dengan menggunakan tisu juga seperti tadi. Kemudian kita mendehidrasi dengan alkohol yang tadi 50%, 70%, 80%, dan 100%. Dan 100% 100 masing-masing. Nah, penyerapan alkohol 50%, 70%, 80%, dan 100% ini dengan diserap dengan tisu. Nah, setelah kita tetesi minyak cengkeh selama 30 menit dan akan terus kita serap lagi dengan minyak cengkeh dengan menggunakan tisu. Kemudian kita tetesi silol selama 30 menit. Kemudian kita pindahkan ke kaca benda. Nah, menata polyharcis botani dengan benar. Kemudian mengamati preparat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian tetesi silol sebelum kering dan kita tambahkan etilen, langsung ditutup dengan kaca preparat. Oke. Itu tadi salah satu contoh suatu penelitian atau suatu pembuatan preparat dengan menggunakan semut. Apa sih gitu manfaat pembuatan preparat hormon hewan ini? Nah, kita dapat mengetahui suatu struktur luar makhluk yang cukup kecil dengan permukaan pandang itu keseluruhan hewan tersebut gitu. Jadi sangat penting untuk dapat melihat struktur tubuh makhluk luar, struktur tubuh luar makhluk hidup. Sebenarnya metode hormon ini lebih banyak digunakan pada pembuatan preparat tumbuhan. Nah, sedikit saya singgung tentang preparat tumbuhan ya, hampir sama dengan pembuatan preparat hewan, yaitu sama seperti pada di belakang saya ini, yaitu benda-benda
yang tipis, datar atau kecil yang tidak memerlukan pemotongan untuk memperlihatkan struktur dipasang untuk disebut wall. Nah, wall mount seperti contoh contoh tumbuhan yang biasa dibuat preparat itu seperti alga, jamur, pakis, kemudian epidermis daun, bunga kecil dan lain-lain. Nah, tujuan dilakukannya preparat ini kan untuk membantu mempertahankan bentuk warna alami dan juga mencegah pembusukan pada spesimen. Nah, pentingnya wormwood ini yaitu dapat melestarikan spesimen tanpa mengganggu kebiasaan alami. Jadi sebenarnya tujuan untuk spesimen yang permanen ya, untuk pembuat preparat yang permanen, karena kita dapat melihat tanaman misalnya yang langka kemudian kita permanenkan, kemudian kita bisa melihatnya ya kapan aja gitu. Kemudian dalam kasus Potalis pakis, seluruh mereka memberikan struktur yang lebih jernih, dan lebih jelas daripada bagian mereka. Nah, itu dia salah satu keunggulan pada wormwood ini, preparat utuh ini kan. Nah, saya kan sedikit menyinggung tentang pembuatan preparat permanen, semi permanen, dan preparat sementara. Oke. Nah, kita mulai dari preparat permanen. Gimana sih cara membuat preparat permanen itu? Cara membuat walaupun sediaan utuh atau preparat utuh permanen ada beberapa metode. Yang pertama, kita ambil suatu organ atau individu yang akan kita buat preparat permanen. Nah, kemudian kita bunuh atau kita bentuk baik, kita rangkai dengan baik, kemudian kita larutkan terlebih dahulu atau kita cuci dengan air. Kemudian bahan diwarnai dengan sel mordanting hemotoksilin selama sekitar setengah sampai 1 jam. Kemudian setelah noda sekarang kita cuci dan bahan dipindahkan. Kemudian kita pindahkan ke larutan destaining asam klorida 0,1% di blok rongga. Kemudian aduk rata dan tiriskan. Kemudian cuci dengan air keran dan periksa dengan mikroskop. Kemudian pencucian ulang sampai nukleus dan pirenoid saja dan mempertahankan warnanya. Nah, ini salah satu contoh preparat tumbuhan ya yang permanen. Saya tidak akan memperpanjang soal preparat semi permanen dan sementara, karena ya sama saja perlakuannya, hanya beda di larutan saja. Kemudian metode Wormwood ini ya dipersiapkan sediaan yang terdiri atas seluruh organisme kan, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, spesimen kultur organ maupun bagian organ embrio, sel, telur, spermatozoa, potongan syaraf, pembuluh darah, atau jenis-jenis lampu tipis dan sebagainya. Melalui metode ini
diusahakan agar kita mendapat kesan untuk melihat aslinya gitu, dengan pertahankan format taga dimensinya. Yang menjadi pembatas adalah faktor ukuran, ketebalan, serta tingkat transparansi sediaan yang kita buat tersebut, yang berkaitan dengan faktor pembesaran pengamatan melalui mikroskop nantinya. Sediaan dengan ketebalan 2 mm dan transparansi akan mungkin untuk diamati sampai tingkat pembesaran yang lebih dari 30 kali. Nah, sediaan dengan ketebalan 0,5 mm mungkin hanya akan mencapai tingkat pembesaran 100 kali. Nah, sediaan permanen dengan ketebalan 0,2 mm atau lebih yang telah dehidrasi diberikan media pelengkap memerlukan adanya suatu penunjang gelas penutup agar spesimen tersebut tidak menjadi rusak dan gelas penutupnya sendiri tidak pecah karena proses pengeringan serta pengkerutan media tersebut. Nah, belakangan ini umum pula digunakan tabung plastik ya, nah, yang dipotong-potong secara melintang hingga dihasilkan cincin penunjang dengan ketebalan yang sesuai dengan tinggi serta ketebalan spesimen. Nah, tepi tempat pemotongan sebaiknya dihaluskan. Mengapa? Dengan dihaluskan agar menunjang pembuatan spesimen permanen ini. Dihaluskan dengan kertas amplas saja. Kemudian menurut Journey 2008 dalam J-View 2010, Woltman merupakan metode pembuatan preparat yang nantinya akan diamati dengan mikroskop tanpa didahului adanya proses pemotongan. Nah, ini adalah kutipan yang saya buka pada pembukaan pertama tadi. Kemudian metode ini, preparat yang diamati ini adalah preparat yang utuh, baik gitu. Kemudian metode Woltman ini mempunyai kelebihan dan kelemahan yang seperti saya terangkan tadi kan, yaitu kelebihannya menjadi adalah dapat mengamati keseluruhan bagian dan jenis bagian, sedangkan kelemahannya adalah menjadi hanya bisa dilakukan pada spesimen berukuran kecil, sehingga metode ini perlu terus dikembangkan dengan berbagai percobaan. Menurut waktu bertahannya sediaan ini terbagi menjadi 3 yang seperti saya jelaskan tadi. Ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu sediaan sementara, yang kedua sediaan semi permanen, kemudian sediaan permanen. Sediaan sementara yaitu sediaan tersebut tidak awet atau tidak tahan lama. Nah, disebabkan oleh dalam pembuatan sediaan tersebut atau sediaan sementara tersebut menggunakan medium berupa air atau bahan kimia yang mudah menguap. Nah, sediaan semi permanen, nah itu dia mengapa dia menjadi sementara, karena bahan yang digunakan itu adalah bahan yang mudah menguap atau bahan yang dapat hilang gitu, seperti air gitu kan. Jadi dia sementara, tidak bertahan lama. Kemudian preparat semi permanen. Nah, semi permanen ini yaitu sediaan tersebut mempunyai daya tahan kurang lebih 1 minggu dan media yang digunakan yaitu
Tebak siapa? Apa? Ya, gliserin. Nah, preparat semi sementara semi permanen menggunakan cairan gliserin sehingga awetan atau permanen itu dapat bertahan sedikit lebih lama dibandingkan preparat sementara. Nah, kemudian preparat sediaan awetan atau permanen, yaitu sediaan yang dapat bertahan lama, di mana dalam proses pembuatan sediaan tersebut dilakukan proses histologis. Nah, lalu diawetkan dengan menggunakan etilen. Nah, yang sementara dia menggunakan air, yang semi permanen yang menggunakan etilen, yang permanen dia yang sementara dia menggunakan air, yang semi permanen dia menggunakan gliserin, yang semi permanen kita menggunakan etilen. Oke, kemudian Woltmund sendiri sebenarnya berasal dari kata Wolt atau keseluruhan atau utuh tanpa irisan, dan Mund atau gunung atau penutup. Nah, untuk membuat sediaan atau preparat tidak hanya ada metode Woltmund atau sediaan utuh, ada juga beberapa sediaan yang dapat digunakan seperti sediaan metode beku, kemudian metode siloidin, kemudian parafin, dan campuran siloidin dan parafin. Kemudian ada sama seperti tadi, ada sediaan preparat sementara dan permanen. Nah, kemudian ada metode-metode yang dapat digunakan seperti untuk metode supravital supravital itu untuk mengaweti sel hidup. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu diamati atau tidak bisa bertahan lama, untuk harus diamati. Maksudnya seperti karena tidak bisa bertahan lama, jadi harus segera diamati. Menggunakan zat warna non toksik dengan pelarut yang non toksik pula. Kemudian apa sih itu larutan non toksik itu? Yaitu larutan aqueous ya. Kemudian ada banyak metode-metode yang dilakukan untuk pembuatan preparat, seperti ada squash, banyak lain. Dan preparat Woltmund ini adalah preparat yang paling simpel menurut saya. Mengapa saya bilang simpel? Karena perlakuan yang kita lakukan untuk membuat preparat ini sangat mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Seperti pada pembuatan preparat yang lain, jika satu kesalahan saja akan bisa membuat preparat itu mengulang, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk membuat suatu preparat. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin buat preparat utuh, jangan menyepelekan sebuah preparat. Preparat yang utuh juga memiliki sensitivitas dalam pelihatan mikroskop. Jadi jangan anggap mudah juga, karena pada dasarnya pembuatan preparat utuh ini yaitu adalah yang dilihat adalah hasilnya, penggambaran suatu objeknya. Jadi jika pemberian larutannya asal-asalan, maka akan membuat kualitas gambar pada lensa mikroskop akan kabur atau tidak jelas. Nah, itulah yang dapat
saya sampaikan pada penjelasan materi tentang preparat utuh ini. Kurang dan lebih saya sendiri mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.